Saya aja dapat Pajero itu bangun tidur di telepon Pak Enggar. Bu Novi, itu loh, Bu Novi sudah dapat Pajero sampai hah, masa sih? Saya ditantang sama Pak Enggar, pokoknya Bu Novi kalau bisa menghadirkan 10 orang, saya kasih brosur 1 rem, gitu Pak. Nah, akhirnya saya langsung beli tiket di awal itu 60 tiket saya borong, karena kapasitas waktu itu kan 100 peserta Pak, saya langsung borong 60 tiket, saya bayar di depan, 60 tiket, saya pesen Pak. Padahal belum tahu siapa yang mau diundang ya? Belum tahu, saya belum tahu siapa yang saya undang, terus habis itu 60 tiket ini mau saya kemanain saya belum tahu, karena saya sudah yakin bisnis ini bagus dan harus saya perjuangkan dengan cepat, kalau nggak cepat anak saya nggak makan, dan utang saya juga banyak, dan banyak orang yang nagih-nagih ke saya, kalau saya leda-lede, wah ya habis saya. Nah makanya saya langsung ambil keputusan beli tiket itu 60 di awal. Nah, waktu 60 tiket di awal itu, saya bingung ini siapa yang mau saya ajak, akhirnya Pak. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Timnya Mbak Novi atau disebutnya tim APCS. Nah, APCS itu singkatan dari apa? Aku bisa closing sendiri. Timnya aku bisa closing itu sebuah semangat yang luar biasa. Ya, jadi artinya betul-betul dari nama timnya itu udah mengajarkan kemandirian begitu ya. Nah, Mbak Novi ini adalah founder tim APCS dan setiap seminar, setiap acara pertemuan itu selalu bisa menghadirkan paling banyak calon mitra yang paling banyak. Nah, maka pada malam hari ini nggak salah kalau kita menghadirkan beliau. Oke, Mbak Novi, tapi saya yakin Mbak Novi ini kalau sekarang pencapaiannya kan sudah berapa? Berapa motor? Alhamdulillah 7 motor Pak. Malam ini dapat yang 1 ya Pak. Wih, tambahan ya, tambah 1 yang itu yang ke-7. Ya, ini yang 1 ini yang ke-7. 7 motor. Ya. 3 Mobilio, 1 Pajero. 3 Mobilio berarti sudah 7 motor kan 140 juta. 3 Mobilio 450, 1 Pajero berarti udah 1 miliar lebih ya. 1 miliar lebih. 1 miliar lebih lah Pak. Banyak kok. Iya, 1 miliar 90 juta kalau nggak keliru ya. Iya, betul. Oke, Mbak Novi, sebelum di usaha ini sebenarnya Mbak Novi itu apa aktivitasnya apa sebelum mengenal PT BES ini kalau boleh tahu? Ya, saya dulu Pak sebelum di PT BES ini dulunya itu ibu rumah tangga pemalu banget. Bahkan ada temennya suami datang ke rumah itu saya pasti di kamar nggak berani nemuin saking malunya. Tapi Pak di PT BES sekarang saya kalau ngomong nggak bisa diem loh Pak. Nah gitu. Nah. Selain itu, dulu suami saya itu bisnis koperasi. Bisnis koperasi itu dulu modalnya itu sekitar 2 miliar lebih, Pak. Nah, koperasi itu semacam seperti kayak trading gitu loh, Pak. Trading, tapi kita pakai kedoknya itu koperasi dulunya. Nah, waktu kita jalankan koperasi itu hanya 8 bulan dikasih bagi hasil saja. Dan setiap bulan bagi hasilnya itu sekitar 40-50 juta dari modal 2 miliar. Nah, ya habis 2 miliar itu dijalankan 8 bulan itu benar-benar kalah, pimpinannya di penjara. Kita benar-benar pokoknya enggak punya uang sama sekali. Dan ngerinya dulu saya buka koperasi itu banyak orang nitip-nitip uang untuk ditradingkan, itu yang paling ngeri. Nah, uang saya itu tinggal 1 juta saja, tinggal 1 juta. Di situ saya berpikir kalau uang 1 juta ini saya taruh di bank juga lama-lama habis, karena bank kan juga sekarang kalau kita nabung berapapun kan juga pasti berkurang. Nah, terus kalau seumpama saya buat nyukupi kebutuhan hidup anak-anak juga nggak cukup 1 bulan kan. Di situ saya benar-benar berdoa mudah-mudahan saya ditemukan dengan bisnis yang sangat luar biasa, yang mudah, murah, mewah, dan saya mampu menjalankannya. Karena memang saya itu basicnya kan pemalu banget.
Nah, akhirnya saya dikenalkan sama Pak Didi. Pak Didi itu alhamdulillah juga kakak sepupu saya. Saya dikenalkan, waktu ngenalkannya tuh cuma gini saja. Besok minggu ada acara nggak? Mau kemana Mas? Besok minggu tak ajak ke acara, pokoknya pembicaranya itu jos. Nah, waktu itu pembicaranya Bu AKP Rini kalau nggak salah. Bu AKP Rini. Iya. Nah, pembicaranya pokoknya jos, poluan ajaib, hanya 4 bulan dapat mobil banyak. Mosok sih, modelnya piro? Pokoknya modelnya murah, awakmu di duit piro gitu. Cuma duitku cuma 1 juta, cukup katanya gitu lah. Nah, saya datang ke seminar itu, pembicaranya Bu AKP Rini. Nah, saya datang ke sana, saya lihat, saya dengarkan, wah ini kayaknya menarik ini Pak. Lalu saya langsung tanya ke Pak Didi, Mas Samen join berapa? Ya join priority lah, berapa modalnya? 62 juta. Ya sudah, aku ikut yang itu, 62 juta. Padahal uang saya hanya 1 juta loh Pak. Nah, langsung saya bilang sama Mas Didi itu, bilang, Mas saya minta waktu kurang lebih 1 minggu untuk mencari modal 62 juta. Pokoknya saya ikut yang paling tinggi. Nah gitu Pak. Nah, dari situ saya langsung telepon om saya, teman saya, tetangga saya pinjemin 2 juta, 2 juta, 2 juta, sampai terkumpul 62 juta, saya daftarkan ke Mas Didi, dan Mas Didi bilang, besok 2 minggu lagi, ada seminar lagi, pembicaranya jos, kamu nek gak ngundang orang rugi. Nah waktu itu pembicaranya Pak Adan Haris. Pak Adan Haris. Terus saya ditantang sama Pak Enggar, pokoknya Bu Novi kalau bisa menghadirkan 10 orang, saya kasih brosur 1 rem, gitu Pak. Nah akhirnya saya langsung beli tiket di awal itu 60 tiket saya borong, karena kapasitas waktu itu kan 100 peserta Pak, saya langsung borong 60 tiket, saya bayar di depan, 60 tiket, saya pesen Pak. Padahal belum tahu siapa yang mau diundang ya? Belum tahu, saya belum tahu siapa yang saya undang, terus habis itu 60 tiket ini mau saya kemanain saya belum tahu, karena saya sudah yakin bisnis ini bagus dan harus saya perjuangkan dengan cepat, kalau enggak cepat anak saya enggak makan. Dan utang saya juga banyak, dan banyak orang yang nagih-nagih ke saya, kalau saya leda-lede, ya habis saya. Nah makanya saya langsung ambil keputusan beli tiket itu 60 di awal. Nah waktu 60 tiket di awal itu, saya bingung ini siapa yang mau saya ajak. Akhirnya Pak, saya bagi sama suami saya 30 undangan, saya bikin tiket sendiri, saya print sendiri, saya keliling pinggir jalan di dekat koki kita itu, yang tempat acara itu, saya niatkan 60 tiket itu saya sedekahkan. Pokoknya saya mau ajak orang-orang di pinggir jalan untuk makan gratis sambil dapat ilmu di situ Pak. Gitu. Saya bagi-bagi tiket di situ, yang datang 47 orang. Iya, yang datang dari 60 tiket yang dipesan dari ya? 60 tiket. Ya, dari 60 tiket yang saya pesan, yang datang 47, dan yang langsung join 7 orang, salah satunya pemulung itu Pak, yang Pak Aris itu. Pak Aris itu. Iya, Pak Aris itu. Jadi Pak Aris itu waktu itu join ke saya itu belum punya uang, bahkan buat makan aja susah waktu itu. Pak Aris itu kan ini Pak, setiap hari makan Indomie, beli Indomie 2 saset, 2 bungkus itu yang serasa soto. Itu dimasak banyak, kuahnya banyak, terus nasinya itu dari tepung, dikasih air, digoreng gitu, dimakan untuk 1 rumah. Pak Aris loh itu. Langsung memberanikan diri untuk join itu, awalnya basic. Nah, basic itu Pak, dari basic berkembang dari jaringannya Pak Aris. Saya dapat kenalan AKBP di Polda, seakan Polda Jatim banyak yang jadi jaringan saya. Terus habis itu TNI AL yang di Surabaya banyak, bahkan kaptennya itu juga jadi jaringan saya dari Pak Aris, lantaran Pak Aris. Hebat ya, pemulung hebat gitu. Ya, jaringannya luar biasa ya.
Ya karena si pemulung ini punya impian sefrekuensi sama saya. Kalau kita harus sukses cepat, jangan sia-siakan waktu ini hanya untuk males-malesan gitu loh, Pak. Nah, Pak Aris ini kan biasanya kan ngambilin kaleng-kaleng, ngambilin bunga di pinggir jalan kan. Nah, banyak orang yang iba sama Pak Aris, tapi Pak Aris tidak mau memanfaatkan keibanya itu untuk mementingkan diri sendiri, enggak. Tapi malah justru untuk ngasih informasinya, gini, Bu, saya tolong dibantu, Bu, saya ini ada usaha bagus, usahanya Bu, itu bagus banget, saya mohon dibantu kasih referensi, besok minggu kebetulan ada seminar di sini, Bu, bisa nggak Bu hadir, saya dibantu. Mau Pak, AKBP Tati, hanya dengan Mas Aris bilang minta tolong, saya dibantu, datang ke seminar, dan langsung closing priority loh itu. Masya Allah. Iya. Iya. Gitu. Oke, bentar Bu Novi. Ini ada, wah luar biasa ya dari pembicaraan sebentar ini. Saya lihat dari Mbak Novinya sendiri ya. Jadi memang orang itu kalau mau sukses harus menantang dirinya sendiri. Jangan cari aman, jangan cari nyaman. Langsung ambil 60 tiket tanpa belum tahu ada yang diundang, itu adalah menantang diri sendiri. Betul, dan itu utangan loh Pak, saya beli tiket 60 itu saya utang orang loh. Ya, nah, jadi sementara banyak orang kalau nggak ada nyari-nyari undangan dulu, baru setelah ada undangan beli tiket. Nah, itu juga akan berbeda, semangatnya pasti akan berbeda. Ya, kalau sudah 60 tiket dibayar dulu, pasti akan berusaha bagaimana menghadirkan orang benar-benar yang 60 itu benar-benar bisa hadir paling tidak. Betul, ya, dan ternyata itu kan tidak cuma sekali dilakukan oleh Mbak Novi ya, berkali-kali ya. Berkali-kali. Nah, pertanyaan saya, selama berkali-kali beli tiket yang banyak itu, pernah nggak rugi? Kalau saya tuh Pak, gini Pak, pemikiran saya. Di semua usaha itu di awal-awal kita itu memang harus ada yang dikorbankan. Tetapi apa yang saya korbankan itu hanya tiket, dan saya niatkan tiket itu untuk sedekah. Kalau saya niatkan untuk sedekah, jadi saya tidak ada ruginya, malah justru kembalinya ke saya tuh berlimpah-limpah, Pak. Ya. Gitu. Artinya setiap membagikan tiket pasti ada yang closing ya? Pasti karena hukum alam itu pasti. Iya, dan saya kalau bagi tiket itu enggak pilih-pilih, semua saya kasih tiket, semua saya tawari, semua saya kasih informasi. Sampai sekarang pun saya sudah dapat Pajero pun, dimanapun saya berada sama suami saya masih tetap nyebar tiket undangan. Tidak peduli itu orang itu latar belakangnya apa, kondisinya seperti apa, pokoknya bagi tiket ya. Betul, tukang parkir, tukang jual ikan, jual ayam, semuanya. Dan faktanya dari Bu Novi ini, Mbak Novi ini sudah melahirkan, ya ini salah satu contoh adalah pemulung yang sekarang ini sudah mendapatkan reward 3 motor 2 mobilio. Coba, kalau bukan karena selalu berpikir positif, artinya kepada siapapun ya nggak akan nemu seorang pemulung yang luar biasa yang akhirnya di dalam jaringannya banyak sekali orang-orang yang ya mungkin secara ekonominya relatif sudah cukup, tapi faktanya melalui seorang pemulung mereka bisa bersama-sama kita ya berjuang di PT BES ya Mbak Novi ya. Betul banget Pak. Banyak sekali Pak orang-orang yang terbantu di sini, bahkan saya kapan hari pernah ketemu sama penjual bakso karena saya edifikasi namanya Pak Suroto. Pak Suroto penjual bakso. Saya edifikasi itu, dan akhirnya saya punya mitra penjual bakso Pak, itu kalau habis closing ke rumah saya bakso sepanci Pak, karena saking terima kasihnya sama saya. Gitu. Iya, jadi semuanya saya tawarin. Oke. Nah sekarang Mbak Novi, saya mau tahu nih, Mbak Novi sendiri kan waktu itu datang ke pertemuan, kebetulan pembicaranya Bu AKP Rini ya, memang Bu AKP Rini polwan luar biasa nih sekarang ini, kalau enggak sekarang itu beliau ini masih menjadi peraih reward untuk kategori wanita gitu ya. Ya itu peraih reward terbanyak sampai saat ini. Nah dulu kenapa nih tertarik kemudian dengan PT BES ini, kenapa Mbak Novi? Tertariknya yang pertama Pak, karena saya lihat presentasinya Bu AKP ini itu satu, tidak ada target.
Yang kedua, belanja sekali selamanya. Bukan seumur hidup loh Pak, tapi selamanya. Nah, di situ saya mulai tertarik. Wah, gila bisnis ini. Masa sih kita hanya belanja minimal 2 juta saja, itu bisa berlaku keagenan selamanya. Dan itu dari 2 juta saja bisa menghasilkan 1,67 miliar. Nah, saya di situ sudah tertarik. Wah, ini deh. Bisnis bagus, hasil murah, mewah, hasilnya mewah dan caranya mudah, kan cuma nyontek caranya kita. Iya gitu. Nah itu saya sudah nggak pikir panjang, karena kenapa? Saya mengeluarkan modal katakan 2 juta minimal, saya dikasih produk sesuai dengan kebutuhan saya. Nah di situ kan juga nggak ada ruginya. Dan tidak ada tutup poin, tidak ada wajib belanja juga, pokoknya berlaku selamanya. Nah itu udah poin penting yang saya langsung tertariknya di situ. Gitu. Nggak takut ini ada penipuan atau apa nanti kayak ngalami kejadian seperti sebelumnya? Sebelumnya. Nggak takut, karena kalau sebelumnya saya naruh uang 2 miliar itu hanya dapat sertifikat. Nah, ketika pimpinannya di penjara, sertifikat ini saya tuntut kemana? Lah kalau di PT PES kan beda. Saya mengeluarkan 2 juta, dapat produk senilai 3 juta. Di awal saja saya sudah dikasih untung 1 juta. Jadi mana ruginya? Nggak ada, Pak. Kayak gitu. Oke. Iya. Oke, terus jadi karena waktu itu Bu AKP tertariknya waktu itu begitu ya. Jadi ya, betul. Terus pengennya langsung priority gitu ya, pengen priority tapi uangnya cuma 1 juta. Betul. Nah, untuk nutup kurangnya pokoknya berusaha bagaimana caranya pinjam 2 jutaan gitu ya. Ya, saya ada triknya Waris. Kemarin pas waktu pinjam ke teman sama tetangga, sama saudara itu, saya bilang gini, kan orang-orang kan terkenalnya saya kan pengusaha. Masa iya saya pengusaha pinjam uang 200.000? Ya. Padahal waktu itu pengusaha seolah-olah. Kalau namanya pengusaha harus semuanya dibeli secara cash, bener nggak Pak? Nah, kalau masih utang berarti itu pengusaha seolah-olah, kan gitu kan Pak? Nah, saya triknya gini Pak, saya pertama datang ke tempat om saya. Nah, saya ke om saya itu bilang gini, om saya ada bisnis bagus, ada proyek bagus, modalnya murah, hanya 62 juta om. Modalku itu ada 50 juta, kurang 12 juta. Kira-kira om bisa minjemin nggak om 12 juta, nanti 1 bulan saya kembalikan om. Nah gitu. Nah terus kalau kita bilang 12 juta, kalau om bilangnya gak ono 2 juta ya nggak apa-apa, kita bilang niatnya aja pinjem 2 juta kan gitu kan. Nah saya gitu kumpulin ke sini, jadi dengan gaya bahasa saya yang sama, saya mau ada proyek modalnya 62 juta, saya sudah punya uang 50 juta, tinggal 12 juta, kira-kira bisa nggak minjemin 1 bulan saya kembalikan gitu. Nah, waktu sudah terkumpul itu Pak Haris, alhamdulillah hanya 2 minggu Pak Haris, saya sudah mendapatkan bonus dari ID saya sama ID suami saya, itu kurang lebih juga 60 juta, jadi saya sudah kembalikan lunas. Dan orang-orang yang saya utangi itu jadi mitra saya Pak. Loh. Oh iya. Iya. Wah itu keren ya itu ya. Berarti jadi yang diutangi malah jadi mitra ya. Malah jadi mitra, karena apa? Jadi mitra sambil mengembalikan uang sambil presentasi ya? Betul, betul. Jadi saya kalau presentasi ke orang itu ndak presentasi dari A sampai Z, ndak, kelamaan Pak, wis ndak zamannya. Jadi saya presentasi ke orang itu cuma manas-manasi sama ngiming-ngimingi, ya gitu toh. Iya. Terus nanti saya ajak ke seminar, makanya sampai sekarang saya masih pengundang terbanyak karena memang saya senang ngiming-ngimingi orang gitu, sama manas-manasi orang. Masya Allah, luar biasa ya. Gitu, dan Pak. Timnya juga jago mengundang semua ya? Jago, karena yang saya ajarkan bukan pinter presentasi, tapi kita ada 2 Pak, yang saya ajarkan ke mitra saya adalah teknik mengundang sama teknik follow up. Sudah, itu aja. Ya, jadi kalau jago memang kan ada tahapan kalau jago mengundang tapi nggak pinter follow up ya akhirnya nggak ada closing juga ya. Ya betul. Nah kalau pas follow up kita nggak boleh ngoyok,
atau ngujuk-ngujui orang untuk jual ini jual itu, enggak. Di tim saya, di tim ABCS itu ada teknik sendiri, cara follow up hingga orang itu menyerahkan diri dengan ikhlas. Oh, gitu ya. Iya, dengan ikhlas tanpa dia itu merasa beban atau besok nyesel gitu, nggak ada Pak, nggak ada. Semua tim ABCS seperti keluarga, sungguhan. Iya. Luar biasa ya. Nah, Mbak Novi, sekarang ceritakan deh. Kalau di PT BES itu orang mau gabung bagaimana, cara kerjanya harus bagaimana, dan ya apa-apa saja yang bisa diraih di PT BES ini. Ya, cara gabungnya sangat mudah. Jadi PT BES itu sudah menyediakan 5 pilihan paket. 5 pilihan paket itu mulai dari yang pertama 2 juta. 2 juta, ada 6 juta, 14 juta, 30 juta, sama 62 juta. Nah, masing-masing paket ini pasti ada bedanya dong Pak, nggak mungkin sama. Karena perusahaan dimanapun kalau mengeluarkan pilihan pasti ada bedanya. Nah, bedanya kalau yang 1 juta, kalau yang 2 juta itu kita berhak menikmati 1,67 miliar dari modal 2 juta. Nah, kalau yang 6 juta berarti 1,67 miliar dikali 3, itu potensinya kan gitu. Nah, kalau yang 14 juta itu dikali 7. Kalau yang 13 juta itu dikali 15, kalau yang 62 juta dikali 31 juta. Berarti kurang lebih 51 miliar hanya dengan modal 62 juta. Nah, gitu Kak. Nah, saya kalau menjelaskan ke mitra-mitra saya, apa sih bedanya 2 juta sampai ke 62 juta? Contohnya nih Pak Haris, saya berbisnis di PT BES ini modalnya 2 juta, sedangkan Pak Adan Haris modalnya 6 juta, contohnya gitu. Nah, saya buka laundry dengan 1 mesin, dan Pak Haris buka laundry di sebelah saya 3 mesin, kira-kira rezekinya banyak yang mana Pak? Kan pasti banyak Pak Haris kan? Nah, simpelnya saya gitu. Nah, contohnya saya buka laundry dengan mesin 31, Pak. Nah, otomatis rezeki saya kan jauh lebih banyak dan kerjaan saya jauh lebih cepat. Sekali ada orderan bisa banyak kan gitu. Nah, yang saya ibaratkan seperti itu. Makanya orang kalau seumpama mau berbisnis itu saya kasih potensinya seperti itu. Pasti orang akan berpikir juga kok, Pak. Kita itu modalnya kecil, hanya 2 juta bisa sampai 1,67 miliar. Dan saya tekankan ke mitra saya, dan saya tahu triknya bagaimana dapat 1,67 miliar hanya dengan waktu 1 tahun. Nah, gitu. Saya punya triknya. Mau nggak tahu triknya saya? Nah, gitu. Tahu, mau. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus bermitra. Kalau nggak bermitra, saya nggak akan kasih tahu. Karena di mana-mana yang namanya sekolah, yang namanya bisnis itu harus daftar dulu baru belajar. Bukan belajar dulu baru daftar, kan gitu Pak? Iya, betul. Nah, kalau mau trik saya, bermitra dulu baru saya ajari, gitu Pak. Banyak orang pengennya belajar dulu baru ini ya, baru bayar maunya ya. Nah, tapi ya nggak terjadi. Iya betul, kalau seumpama kita belajar dulu baru bayar, itu namanya sakarepe dhewe Pak. Sakarepe dhewe. Nyalai kodrat itu. Kayak punya toko, tokonya belum buka, cari pelanggan dulu ya. Nah, siapa yang mau beli, tokonya aja belum buka, kan harus tokonya dibuka dulu. Gitu. Terus nanti kalau sudah daftar, beliau ini pasti tanya, gimana Mbak Novi cara kerjanya setelah saya daftar? Cara kerjanya mudah, hanya ada 2 cara. Saya bilang gitu. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah Bapak Ibu gosip. Gosip Pak. Kayak kita daripada gosipin tetangga, suami orang, istri orang, kan tambah dosa. Mending kita gosipin PT BES. Gosipinnya gimana sih caranya? Tak ajarin ini. Sampean pakai dulu produk. Kira-kira mau pakai produk apa? Kolagen apa ekonak? Oh rasa demlot-demlotan, oh rasa pembuktian eco racing, eco farming dan lain kelamaan. Wis
pakai ekolagen sama ekonak. Kolagen buat ibu, ekonak buat bapak. Besok langsung gosip ke tetangga. Kemarin bojoku, suamiku tak kasih si hitam, tambah strong, jos mantap, coba gitu Pak. Pokoknya simple-simple, jangan dibuat ribet, katanya Pak Raden kan juga gitu. Iya. Terus nanti kalau penasaran, jangan prospek di tempat itu, tapi diajak ke seminar. Pokoknya semua diarahkan ke seminar. Jadi tugasnya hanya 2. Yang pertama gosip, yang kedua ajak ke seminar. Sudah titik. Udah. Di seminar tepuk tangan ya. Betul. Seminar tepuk tangan. Gitu. Caranya gitu kan mudah Pak. Masa sekarang andekan nih saya punya apa namanya usaha kayak laundry apa-apa. Kalau kita hanya kerjanya gosip kan ya nggak jalan. Hanya di PTB saja yang kerjanya gosip tapi malah sukses kan gitu. Gosip tapi rezekinya gede ya. Betul gitu Pak. Oke, terus rezekinya apa saja di PT Basis sebenarnya? Potensi rezeki yang bisa didapatkan apa aja? Rezeki yang bisa didapatkan di sini itu banyak Pak. Salah satunya itu ada motor, mobilio, pajero, rumah. Tapi saya rasa itu hanya kulitnya saja. Karena Pak, saya mendapatkan 7 motor, 3 mobilio, 1 pajero. Nyatanya utang saya yang 2 miliar loh lunas. Dari hasil mana? Dari hasil apa? Dari hasil bonus. Bonus yang saya terima harian, mingguan, bulanan. Itu luar biasanya, setengah mati Pak. Saya 3 hari ini dari 1 ID saya, yang ID induk, itu dapat bonusnya itu setiap hari 600.000. Itu sungguhan itu. Berarti 3 hari 1.800.000, bener ya Pak ya? Ya. Nah, itu belum akun ID-nya suami, anak-anak saya dan anak-anak saya. Nah, gitu, Pak. Jadi ada harian, ada mingguan, ada tiap bulan ya? Betul. Saya setiap hari, Pak, hanya dengan gosip kalau ada orang belanja paket 2 juta atau belanja 2 juta, saya kan langsung besoknya dapat 400.000. Keringet saya ini loh belum hilang tapi udah digaji sama PT BES. Luar biasa. Nah gitu. Nah kalau seumpama saya cerita ke orang, habis itu teman saya ini atau orang ini belanja yang 6 juta, saya dapatnya 1.200.000 dibayar besoknya plus 3 poin. Di mana 3 poin ini bisa saya kumpulkan, nanti kalau sudah mencapai 100 pasang poin bisa saya tukarkan riwayat motor, umroh atau uang 20 juta. Nah gitu. Saya senengnya yang ini Pak, belanja ada orang belanja dapat poin, kita belanja dapat poin. Karena kenapa? Sekarang semuanya itu pakai sistem poin. Ya, toko M, toko I, toko A, semuanya kan pakai poin, Pak. Nah, kalau kita belanja, kita dapat poin. Nanti poinnya udah banyak ditukarkan sama pisau, sama piring, sama minyak goreng ya kan. Habis itu 0 lagi, ngulangin dari awal lagi. Kalau kita kan beda. Jadi kita itu hanya gosip, ada orang belanja, kita dapat bonus dan poin. Kita sendiri mau belanja dapat poin, poinnya dikumpulkan, kalau sesuai dengan akumulasi 100 pasang, itu ditukar motor, poin kita masih utuh, 100, apa enggak? Bener-bener gila perusahaan ini, sungguhan. Keren ya? Keren banget, keren banget. Poin-poin itu memang semua pakai poin, saya pesawat aja ada poinnya kok. Nah, pesawat itu. ada poinnya, kita pesan tiket, pesan hotel melalui aplikasi itu juga dikasih poin juga. Jadi kalau poin itu udah sekarang di bisnis, semua bisnis sudah ada banyak poinnya sekali yang pakai poin-poinnya ya. Iya, betul sekali. Sama cuma ini kalau poin di perusahaan lain kalau sudah ditukarkan jadi 0 lagi, tapi kalau di PT BES poinnya sudah ditukarkan motor begitu, poinnya nggak hilang ya, tinggal dilanjutkan lagi. Betul. Nanti sampai berapa untuk mobil? 300 untuk poin. Untuk mobil 300 poin, 300 pasang poin. Nanti poin.
300 pasang poin, habis itu nanti habis tuker mobil masih utuh, kita tinggal melanjutkan 301 sampai 1.500 pasang poin dapat Pajero. Saya aja dapat Pajero itu bangun tidur ditelepon Pak Enggar, Bu Novi, itu loh, Bu Novi sudah dapat Pajero sampai hah, masa sih sudah dapat Pajero? Berarti bisnis. Iya Pak. Jadi kita itu nggak usah membayangkan, aduh 1.500 pasang poin, dinikmati aja. Saya itu loh menjalankan bisnis ini itu benar-benar menikmati Pak. Jadi untuk poin itu ya, saya tidak memikirkan, wah luxury rek 3.000 pasang poin. Enggak, nanti pasti nyampe. Saya bilang pasti nyampe. Pasti, karena tidak di restart, tidak ada target, tidak ada tutup poin. Jadi pasti nyampe. Dan soalnya juga dalam perjalanan mencapai 3.000 juga ada bonus harian, ada mingguan, ada bulanan. Jadi nggak usah banyak-banyak dipikir, nikmati aja yang harian, mingguan, bulanan aja udah tahu-tahu 3.000-nya nyampe ya. Betul sekali itu Pak. Bener. Makanya saya tuh kalau seumpama disuruh berhenti dari bisnis ini ya wis nggak mau, karena saya sudah menikmati bonus harian, mingguan, bulanan. Kenapa sih kok dikasihkan bonus mingguannya hari Rabu? Kenapa? Saya bilang ke mitra-mitra saya, kenapa PT BES kok ngasih bonus mingguannya hari Rabu? Kenapa nggak hari Senin? Kenapa nggak hari Minggu? Saya bilang karena PT BES itu tahu kalau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita ada seminar, jadi Rabu dibayarkan untuk beli tiket seminar. Oh, Bu Novi Rabu ya, terimanya Rabu ya? Rabu. Banknya bank apa? Ada yang Kamis. Saya semua bank ada Pak, karena daftar banyak. Bank BNI, BCA, Mandiri. Kalau saya Selasa tuh? Oh, saya Rabu, BCA saya Pak. Oh iya. Oh, saya Selasa. Tiap Selasa saya nerima. Di Selasa itu kan saya sepedaan. Ya, setiap Selasa saya sepedaan, pulang sepedaan jam 10, jam 11 itu udah masuk. Jadi pulang sepedaan itu digaji gitu ya. Saya ada akun itu yang saya terima hari Rabu, ada yang hari Kamis. Jadi saya buat setiap hari saya gajian, Pak. Keren ya. Iya, setiap hari saya gajian, luar biasa sungguhan. Sekarang kalau seumpama ngandelin gaji bulanan Pak, itu kurang. Karena kenapa? Kalau gaji bulanan itu pasti tanggal 1 gajian, tanggal 12 sudah habis. Iya. Nah, Bu Novi, sekarang Mbak Novi di timnya itu sekarang sudah berapa orang yang sudah dapat reward itu? Yang sudah dapat reward motor baru sedikit sih Pak. Untuk sepeda motornya itu ada 14. Untuk untuk sepeda motor baru 14, tapi 14 orang itu kan nggak ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, ada yang dapat 4 gitu kan. Gitu. Terus habis itu juga untuk yang mobilionya baru 4, tapi yang mobilionya ini kan juga ada yang dapat lebih dari 1 juga. Iya. Gitu. Iya. Ini terus berjuang Pak untuk bantu mitra. Dan yang menyenangkan itu kan mereka-mereka yang tembus reward itu kadang-kadang dari latar belakang yang sebelumnya tidak menyangka kalau akan meraih seperti itu ya. Betul. Yang mitra saya yang nembus motor ini dari berbagai macam kalangan ada. Dari yang guru ada, ya tadi pemulung ada, terus dari Polda Jatim ada, dari TNI AL ada, banyak sih Pak, ada ibu rumah tangga juga, terus ada yang penjahit, banyak sih dari latar belakang, ada anak muda juga gitu. Oke, Mbak Novi, jadi sekarang cerita tentang produk deh. Dari yang Mbak Novi alami, rasakan, atau mungkin mitra-mitra alami, mitra-mitranya Mbak Novi rasakan, itu produk-produk kita yang apa saja yang bisa diceritakan nih? Kalau saya, kan produk di PT BES ini kan banyak sekali variannya. Nah, kalau di tim saya yang paling rame sekarang ini adalah satu Econac yang terbaru itu Pak, yang high power dingin. Ya, Econac High Power, minumnya sekali bisa tegangannya 10 hari itu Pak. Itu yang lagi booming.
Terus habis itu sama pupuk karena memang pupuk sekarang lagi langka, makanya PT BES ini dicari banget. Dan bahkan pupuk ini saya sampai kewalahan untuk permintaan produk ini sampai kewalahan, Pak. Andai kan saya ini apa namanya ada modal lagi, karena kemarin kan saya masih nutup utang ya Pak. Ini utang saya alhamdulillah sudah lunas semua. Habis ini saya mau ngumpulin uang lagi dari hasil-hasil bonus itu, mau buka priority lagi 3 untuk stok produk pupuk saya Pak. Utang 2 miliar udah lunas ya? Lunas, alhamdulillah lunas. Karena gini Pak, saya banyak belajar dari kebetulan saya ini kan juga ikut di komunitas yang tepat. Di komunitas Karib ini yang kerjasama dengan PT BES ini benar-benar mengajarkan pengalaman hidup yang berharga Pak buat saya. Dulu saya kalau beli apa-apa, kalau nggak utang nggak marem dulu loh Pak. Karena kalau seumpama nggak utang kita nggak nyentel, dulu pemikiran saya seperti itu. Tapi saya semenjak di Sahabat Karib ini benar-benar saya gini Pak, berarti saya ini termasuk orang-orang yang sombong. Kalau seumpama saya utang, saya mengira 3 tahun ke depan saya masih sehat, 3 tahun ke depan saya masih kuat dan masih hidup gitu kan. Padahal dengan adanya pandemi seperti ini, saya yakin banyak pengusaha yang kolab karena adanya riba dan utang itu kan. Nah, dari Karib ini saya benar-benar kemarin waktu Pak Adan Haris bentuk Karib, saya habis dari Jogja sharing sama Pak Adan Haris, lihat seminarnya ada Sahabat Karib, malamnya saya sholat tobat itu Pak. Sholat tobat saya sholat tobat, saya bilang ya Allah, saya benar-benar ingin memerangi riba, saya ingin benar-benar terbebas dari hutang dan riba, saya niatkan benar dari hati yang paling dalam, ingin memerangi riba. Bantu saya, lancarkan usaha saya, permudah langkah saya Pak. Alhamdulillah dari situ Pak, pintu rezeki itu dibukakan dari arah manapun. Closingan itu bertubi-tubi gak mandek-mandek, meskipun lagi pandemi. Meskipun lagi PPKM, omset tetap stabil, bahkan meningkat. Nah itu. Makanya saya kenapa benar-benar gencarkan Karib sama PT BES ini, karena memang saya ini buktinya dulu saya tuh pelaku riba, dan kalau nggak riba nggak marem gitu Pak. Wah ternyata sungguh nikmat, nggak punya utang itu nikmat, mau kemana-mana enak. Iya luar biasa ya. Oke. Nah balik lagi lah ke produk tadi. Produk yang ini pupuk ya, banyak yang sudah ini ya membuktikan tentang pupuk ini ya. Ya, salah satunya yang terbaru ini, fotosintesa, slow release, ekosida itu benar-benar luar biasa. Di luar prediksi saya, permintaan produknya bagus banget. Bagus itu Pak. Ya. Kalau yang high power kenceng sekarang ya, high power ya itu. Kenceng banget karena saya promosinya ke teman-teman, ke orang-orang itu wes kayak nggak ada produk yang bagus selain produk high power ini pokoknya. Kamu kepingin disayang suami, wes gak usah bingung-bingung, beliin ini loh, beliin ini. Nanti saya yakin suamimu tuh kalau di rumah pakai sarung terus. Itu kayak lagunya Cak Nan itu ya, dia dibaca koran sarungan, istrinya belanja dasteran itu. Iya betul. Sungguhan. Jadi produk terbestseller di saya itu Econac, Egg Power, Kolagen, Habs Pro, sama bestseller nomor 1 pupuk Pak. Itu bahkan mau ada pembelanjaan sampai miliaran ya? Ya, saya mau ada pembelanjaan 2,4 miliar pupuk saja. Dan ini DP-nya sudah masuk 1 miliar di saya. Masya Allah, luar biasa. Jadi faktanya produk-produk PT BES ini meskipun kita nggak diwajibkan belanja, ya nggak usah diwajibkan belanja saja, yang belanja lagi berkali-kali nggak banyak sekali ya. Betul. Artinya memang PT BES ini kan punya produk yang luar biasa, punya produk yang sangat bermanfaat, jadi nggak perlu mewajibkan mitranya belanja pun, banyak orang yang kemudian melakukan belanja lagi, dan yang luar biasa belanjanya bukan cuma 1-2 tapi sampai miliaran ya.
Betul, sampai betul. miliaran, Masya Allah. Iya, betul. Biasa. Betul Pak, betul. Ada dua sebenarnya Pak Haris, cuma saya itu kalau mau cerita kok masih sungkan. Yang satunya itu sudah di DP 500 juta, yang satunya sudah di DP 1 miliar. Itu dua orang yang berbeda dan masing-masing berada di jalur kanan kiri saya. Udah tenang aja, berarti 1 miliarnya di depan mata ya insya Allah. Iya. Jadi kalaupun itu batal kan sudah 500 masuk ke saya dan 1 miliar masuk ke saya, Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Itulah nikmatnya di PTBS. Mana ada perusahaan yang punya produk tapi di ordernya sampai miliar-miliar begitu. Betul. Sangat. Ya. Nah, Mbak Novi, terakhir Mbak Novi. Apa nih pesan Mbak Novi, kan yang di grup Facebook ini ada yang sudah mitra, ada yang masih baru masuk calon mitra lah. Ada yang sudah mitra, ada yang calon mitra. Nah sekarang untuk yang calon mitra pesannya apa nih Mbak Novi? Untuk yang calon mitra itu gini, semua bukti itu sudah nyata dan rewardnya juga nyata, produknya bagus, jadi jangan berpikir panjang. Terus kalau mau berbisnis, mitra-mitra ya lihat, harus perhatikan 5 pilar. 5 pilar yang pertama itu adalah di mana sih company profil perusahaan. Perusahaannya kan sudah jelas. Nah yang kedua, pilar yang kedua adalah legalitasnya. Legalitas kita juga udah jelas Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu lihat ownernya. Ownernya itu sebelum di PTBS itu sudah kaya dan semua aset yang dibeli itu semuanya cash tanpa DP, tanpa riba. Nah, terus yang keempat, Bapak Ibu harus lihat produknya. Produk tidak perlu diragukan lagi, semuanya sudah berbicara bagus, bahkan miliaran ordernya. Dan yang kelima, Bapak Ibu harus lihat sistem dan bukti nyatanya. Sistem di PTBS itu benar-benar bagus, jos. Pokoknya kalau saya ceritakan, keren banget. Dan bukti nyatanya banyak. Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang dulu pemalu dan tidak pernah berbisnis. Bisa menjalankan bisnis ini hanya dalam waktu 1 tahun dapat 1 miliar lebih. Loh. Dan yang terpenting utang saya lunas. Nah itu Bapak Ibu. Nah kalau untuk mitra Bapak Ibu yang harus dijaga semangatnya, udah itu aja, jaga semangat, karena kalau seumpama nggak semangat rugi, eman-eman. Bapak itu sudah berada di kendaraan yang cepat, sudah berada di kendaraan yang tepat, tinggal Bapak Ibu action. Actionnya seperti apa? Hanya ada 2, gosip dan datang ke seminar, bisa sukses. Gimana? Jaga semangat. Iya. Oke, Mbak Novi, luar biasa ya. Jadi di PTBS ini ternyata bisa mengubah seorang yang pemalu seperti Mbak Novi menjadi orang yang, kalau saya bilang sekarang luar biasa, tidak ada malunya sekarang malahan. Ya. Kalau sekarang itu ngomong nggak bisa diem Pak, kalau nggak direm. Iya. Itu sungguhan. Artinya di PTBS ini juga bisa menjadi sarana pengembangan diri ya. Jadi orang yang tadinya pemalu, orang yang minderan, orang yang nggak percaya diri, semuanya bisa berubah ya, semuanya bisa berubah. Nah, kemudian yang penting adalah kemauan, keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Yang terpenting juga aset saya semakin bertambah Pak dengan adanya PTBS ini. Gitu ya. Iya. Saya tuh masih tahu persis Mbak Novi bagi-bagi udah naik motor, bagi-bagi undangan. Sekarang naik mobil pun masih tetap dilakukan ya? Masih, saya dimanapun tetap bagi-bagi undangan. Ya, yang penting semangat selalu dijaga. Maka teman-teman yang sudah menjadi mitra pesannya Mbak Novi, ya semangat harus dijaga. Karena modal di usaha ini kalau uang itu cuma sedikit, sebenarnya cuma kecil. Yang harus besar itu adalah semangatnya. Dan insya Allah kalau semangatnya terjaga, maka sukses itu di depan mata. Oke Mbak Novi, terima kasih karena ini Mbak Novi masih ada meeting leader. Ya, sukses untuk pertemuannya dan terima kasih
Assalamualaikum Mbak Novi, lanjut. Ya. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Haji. Semangat, sukses. Ya, teman-teman sekalian, itu tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Novi. Sebenarnya itu kita ambil waktu di sela-sela beliau sedang melakukan meeting leader dengan mitra-mitranya ya untuk menyamakan frekuensi, untuk membuat target dan membuat program kerja untuk merealisasikan apa yang menjadi targetnya. Dan itulah kerja para leader ya di bawah jaringan siapapun. Maka nikmatnya di usaha ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengambil keputusan, maka sebenarnya untuk melakukan kerja ini Bapak Ibu tidak sendiri, karena banyak sekali orang-orang yang akan membantu Bapak Ibu untuk sukses bersama-sama kami di usaha ini. Ya, jadi jangan sia-siakan informasi yang didapat pada malam hari ini, dan insya Allah saya doakan siapapun Bapak Ibu yang mengambil keputusan untuk bersama-sama kami bisa sukses di usaha ini, terbebas dari utang riba, bisa mewujudkan impian-impiannya secara cash. Nah, bagi Bapak Ibu yang masuk di grup ini dan direkomendasikan oleh orang lain, maka silahkan hubungi yang merekomendasikan Bapak Ibu dan segera ambil keputusannya. Terima kasih dari saya, selamat malam. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.